Kita sebagai individu tentu saja menjadi bagian malam ini sebagai pukat. Itu pukat menjadi bagian dari gereja dan sebagainya. Dan itu semua adalah bagian dari responsibility kita, gitu ya. Sebagai individu, sebagai manusia yang adalah agen ekonomi, tapi juga agen dari bagian dari masyarakat atau manusia sosial. Saya kira ini menjadi satu tambahan yang penting juga yang membedakan kita dengan profesional dan usahawan Katolik secara umum. Profesional dan usahawan secara umum. Jadi kekatolikan itu akan muncul dari seberapa kita bisa meningkatkan kualitas, dan kedua adalah kita sebagai makhluk sosial. Saya kira itu menjadi penutup dan moga-moga membantu Bapak Ibu semuanya untuk melihat situasi terkini dan moga-moga menginspirasi 2014 nanti mau lakukan apa. Kalau Ibu dan Bapak sekarang ini masih punya fasilitas kredit tapi belum ditarik, bisa jadi tahun 2014 unused atau yang belum didiskus itu tiba-tiba oleh bank dinyatakan tidak bisa ditarik. Karena tadi kita bisa bayangkan dari tahun ini yang 22 sampai 23% pertumbuhannya menjadi 15 sampai 17%. Terus yang kedua yang menarik adalah Pak Pras tadi menyampaikan bahwa sebetulnya secara jangka panjang kita mempunyai potensi menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia karena jumlah penduduk kita sekarang ini sudah 240 juta ya Pak Pras, jadi nomor 4 terbesar di dunia, dan kekayaan alam kita. Tetapi ini juga akan menjadi pro dan kontra, karena kalau yang disebut bonus demografi ini nanti pada saat kita menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2005, Desember 2005, apakah profesional kita ini sanggup bersaing? Misalnya nanti para akuntan dari Filipina akan masuk ke Indonesia, ya. Kemudian juga para dokter dari Singapura atau Malaysia atau Penang masuk ke Indonesia. Apakah kita masih bisa bersaing? Karena kalau kita lihat dari indeks sumber daya manusia kita memang sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Jadi sebenarnya banyak pertanyaan. Tadi kalau Pak Pras mengatakan bahwa secara struktur mikro perusahaan kita memang perlu menyesuaikan, sebetulnya juga secara struktur perekonomian negara itu butuh juga suatu, bahkan kalau mengatakan perubahan struktural yang sebetulnya sangat fundamental. Mungkin sesuatu yang kita tanya hari ini adalah 2014 nanti ketika harus milih presiden itu siapa yang mau dipilih? Itu saya kira pertanyaan yang enggak mungkin nggak keluar tapi batin di dalam hati. Siapa yang mau saya pilih? Saya tidak ngefans pada satupun calon yang sekarang ini ada. Tapi dari beberapa pengusaha di tingkat nasional yang besar-besar itu sekarang condongnya memilih Jokowi. Kenapa? Menurut mereka biaya yang paling murah untuk pemilih itu adalah Jokowi, karena money politiknya paling rendah. Dan saya cek pada salah satu pejabat di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Indonesia, dia mengatakan kalau Jokowi yang maju dan jadi presiden itu capital market akan sepi. Kenapa? Karena money politik itu biasanya muternya di capital market. Jadi pengusaha naruh segala macam, money launderingnya masuk ke pasar saham, lalu dipakai untuk kepentingan kampanye dan partai tertentu. Nah, karena itu saya tidak berbicara soal figur, tapi dari proses yang biayanya paling murah bagi republik ini, menurut saya kita perlu dukung proses yang paling murah dan positif bagi negeri ini, yaitu Pak Jokowi.